Halo teman-teman pendengar, selamat datang kembali di podcast Suara Sekolah, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna. Pernah nggak sih kalian bercanda sama teman, tapi ternyata teman malah diam, murung atau menjauh? Nah, jangan-jangan candaan kita sudah berubah menjadi sesuatu yang menyakitkan. Hari ini kita akan membahas topik yang sering terjadi di sekolah, tapi kadang dianggap sepele, yaitu bullying. Bersama saya sudah hadir narasumber kita hari ini. Halo Rehan. Halo Fahmi. Halo juga teman-teman pendengar. Senang sekali bisa ikut berbagi di podcast kali ini. Rehan, banyak siswa yang bilang itu bercanda. Sebenarnya apa sih bedanya candaan dengan bullying? Perbedaannya ada di perasaan dan dampaknya, Fahmi. Candaan itu dilakukan dua arah, sama-sama tertawa dan tidak menyakiti. Sedangkan bullying adalah perilaku yang menyakiti orang lain, dilakukan berulang, dan biasanya ada ketimpangan kekuatan, misalnya rame-rame melawan satu orang. Kalau seseorang sudah merasa tertekan, takut, atau sedih karena candaan itu, berarti itu bukan candaan lagi. Jadi patokannya bukan niat pelaku, tapi perasaan korban ya? Ya, betul sekali. Bullying itu ternyata bukan cuma kekerasan fisik ya Ren? Ya, bullying itu ada beberapa jenisnya. Di antaranya bullying verbal, seperti mengejek, memanggil dengan julukan buruk, atau menghina. Lalu ada bullying fisik, seperti mendorong, memukul, atau merusak barang milik orang lain. Bullying sosial, misalnya mengucilkan teman, tidak mengajak bermain, atau menyebarkan gosip. Cyberbullying, yaitu bullying lewat media sosial, chat, atau komentar online. Yang berbahaya, cyberbullying bisa terjadi kapan saja dan sulit dihentikan. Dan kadang pelakunya merasa aman karena dilakukan di balik layar. Betul, padahal dampaknya bisa sangat berat bagi korban. Bisa kasih contoh bullying yang ada di sekolah? Ya, misalnya ada siswa yang dipanggil dengan nama orang tuanya, atau fisiknya dijadikan bahan lelucon. Awalnya satu orang, lalu yang lain ikut-ikutan. Korban jadi malas masuk sekolah, nilai menurun, bahkan merasa tidak punya teman. Contoh lain, foto teman dijadikan meme, lalu disebar di grup kelas tanpa izin. Itu juga termasuk bullying, Fahmi. Dan seringkali korban memilih diam ya? Ya, karena takut dianggap lemah atau tukang ngadu. Kalau dibiarkan, apa dampak bullying bagi korban? Dampaknya bisa serius, Fahmi. Secara psikologis, korban bisa mengalami stres, cemas, rendah diri, bahkan depresi. Secara akademik, korban jadi sulit fokus belajar,
sering absen, dan prestasi menurun. Yang paling menyedihkan, korban bisa kehilangan rasa percaya diri dan merasa tidak berguna lagi. Padahal sekolah seharusnya tempat yang aman ya. Benar sekali itu. Sebelum kita akhiri, apakah ada pesan-pesan untuk pendengar kita? Pesan saya sederhana. Berpikirlah sebelum bercanda. Kalau candaan kita membuat orang lain terluka, berhentilah. Dan jika kamu menjadi korban atau melihat bullying, jangan diam, ceritakan ke guru, ke orang tua, atau orang yang kamu percaya. Kita semua bisa jadi bagian dari solusi itu. Terima kasih banyak Rehan atas obrolannya yang sangat membuka ini. Teman-teman pendengar, ingat ya, bercanda boleh, menyakiti jangan. Saya Fahmi pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya, dan tetap jadilah teman yang baik.